Hai guys, jumpa lagi dengan saya Erni Presti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu prediksi Pilpres 2024. Seperti biasa, saya ditemani oleh Direktur Lembaga Marhenis Indonesia, Bapak Sukarno Aldro. Halo Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat lagi. Seger ya, semakin seger kayaknya ini. Mas Karno, kita ngobrol tentang prediksi Pilpres ya. Apa ini pesta demokrasi Pilpres baru kita jalani kurang lebih setahun ya, Satu tahun lebih. Satu tahun lebih ya. Tetapi masyarakat sudah antusias untuk membicarakan, memprediksikan Pilpres 2024. Ya. Menurut Mas Karno gimana nih prediksinya? Iya wajar, di negara demokrasi orang melakukan analisis, melakukan prediksi terhadap siapa yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional, yaitu presiden. Itu dianalisa sejak jauh hari. Karena masyarakat itu ingin tahu bahwa keberhasilan Pak Jokowi membangun infrastruktur, juga pembangunan yang lain yang begitu dahsyat di Indonesia ini, itu kan harus 2024 ini jatuh ke tangan orang yang tidak jauh berbeda dengan visi misi ya, karakter kerja daripada Pak Jokowi. Saking antusiasnya nih, masyarakat sampai ada yang pengen Jokowi turun. Tidak apa-apa, di negara demokrasi orang berpendapat macam-macam kan tidak apa-apa. Asal tidak melanggar aturan hukum, tidak apa-apa Mbak. Tapi bagaimanapun bahwa mekanisme yang sudah ditentukan oleh aturan hukum kita, yaitu bahwa masa jabatan seorang presiden itu 5 tahun, sehingga suka tidak suka bahwa tongkat estafet itu akan berganti pada saat itu nanti ditentukan, itu tahun 2024. Iya. Nah ini untuk prediksi Mas Karno aja deh ini. Kira-kira untuk Pilpres 2024 itu yang kans yang paling kuat itu putra ideologi Bung Karno itu ada nggak ciri-cirinya Mas? Bisa nggak kita? Jadi gini Mbak, kalau kita bicara siapa yang akan berlaga di dalam Pilpres 2024, ada beberapa kandidat yang bisa masuk ke dalam kriteria dalam Pilpres tahun 2024. Di antaranya ada Pak Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Itu ketua partai. Iya. Ada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Ada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Ada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Terus ada lagi Sandiaga Uno juga punya peluang, iya, untuk berlaga di tahun 2024 nanti. Iya, tetapi kriteria untuk bisa maju ke kandidat itu kan ada kriteria Mas. Betul. Ya, seperti yang tidak punya partai itu apa tidak teranulir dengan sendirinya. Iya. Jadi gini, presiden threshold itu kan 20%. Ya. Sehingga tidak setiap orang yang punya keinginan meskipun dia punya track record yang bagus bisa masuk ke laga Pilpres tahun 2024, karena persyaratan untuk masuk ke Pilpres 2024 itu tidak mudah, seperti AHY misalnya, ya, putranya Bapak SBY misalnya. Dari sisi perolehan suara pada pemilu tahun 2019 kemarin, itu perolehannya kan masih jauh untuk mencapai presiden threshold. Berarti secara otomatis sudah teranulir ya, seperti putranya Bapak SBY itu ya Mas, tidak memenuhi persyaratan.
tergantung tahun 2024 nanti dia akan berkoalisi dengan partai apa. Tapi kalau kita melihat Pilpres kemarin, memang peluangnya itu sangat kecil. Peluangnya sangat kecil. Seperti Pak Ganjar, kan bukan ketua partai beliau ya Mas. Jadi begini Pak, memang dalam Pilpres 2024 nanti ya, yang berpeluang besar itu juga ini berdasarkan hasil survei ya. Hasil survei ya. Itu nomor 1 yang bisa masuk mengikuti laga Pilpres itu nomor 1 Pak Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Ya. Cuman beliau masih berkeinginan apa tidak? Ya itu permasalahannya. Ya. Itu tergantung beliau. Beliau itu mau maju atau diserahkan kepada kader Partai Gerindra yang lain, misalnya kepada Pak Anies Baswedan atau ke Pak Sandiaga Uno, itu bisa. Ya. Kalau Mbak Eni tanya bagaimana peluang Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, begini Pak. Benar Pak Ganjar Pranowo itu bukan ketua umum partai, namun demikian berdasarkan hasil survei bahwa angka survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, beliau nomor 2 setelah Pak Prabowo, angka surveinya itu. Nah, partai politik biasanya tidak mau kehilangan momentum dalam Pilpres ini, meskipun Pak Ganjar itu bukan ketua umum partai, tapi beliau adalah kader partai yang terbaik karena beliau juga terpilih sebagai gubernur terbaik di Indonesia. Di Indonesia, iya. Itu. Sehingga partai tidak mau melewatkan momentum itu. Ya. Kalau itu sampai katakanlah partai itu cukup mendudukkan kadernya pada nomor 2 yaitu wakil presiden. Terus arah perjuangan partai ini gimana? Kalau cukup banyak sebagai wakil presiden, itu berdasarkan analisa kita, gitu. Adapun analisa partai kan beda lagi, tapi sebagai lembaga kajian seperti kita yang melakukan analisa, melakukan survei, kita kan juga bisa menganalisa kalau sampai partai di mana Pak Ganjar Pranowo itu bernaung, gitu, tidak memanfaatkan peluang untuk kemenangan pada Pilpres tahun 2024, maka momentum itu akan harusnya partai ini out ya untuk memperjuangkan. Betul. Mas, sekarang bicara soal putra biologis dan ideologi ya. Jadi Bung Karno kan pernah menyampaikan bahwasanya akan kutitipkan negeri ini kepada ya Mas Karno yang lebih tahu. Ini gimana Mas? Prediksi Pilpres ini dari putra biologis dan putra ideologi Bung Karno. Jadi gini. Analisanya gimana nih? Pada tahun 60-an Bung Karno itu pernah mengucapkan bahwa aku titipkan negeri ini padamu. Dan oleh Bung Karno pada tahun 2000 itu sudah diambil gitu, diserahkan pada putri sulungnya, yaitu putri biologisnya, putri biologisnya Bu Mega. Pada saat itu. Ya. Terus tahun 2014 oleh Bung Karno, negara itu diserahkan pada putra ideologinya, yaitu Pak Jokowi. Ya, beliau 2 periode menang. Ya. Ini kayaknya loh ya. Ini ada tanda-tanda kemungkinan ini tongkat estafet ini juga akan jatuh pada putra ideologi Bung Karno. Iya, kalau kita secara melihat matematis bisa kita analisa perkembangan politik di Indonesia, bagaimana penanganan COVID-19 kemarin, itu kayaknya 2024 nanti penerima tongkat estafet itu menurut analisa kita, berdasarkan kajian kita, itu insya Allah jatuh ke tangan putra ideologi Bung Karno.
Saya kira itu, Mbak. Seperti itu ya. Iya, saya kira itu. Iya, jadi mungkin harapan masyarakat yang di luar ada yang sampai berstatement kalau biasanya 2 kali apa ini Mas menjabat sebagai presiden itu 2 kali, boleh dong kali ini 3 kali. Iya. Jadi kalau ada masyarakat yang mewacanakan jabatan presiden 3 kali, ya harus amandemen konstitusi kita, yaitu akan makan waktu lama. Oh iya, makan waktu lama, dan itu menurut saya itu tidak mungkin gitu. Sebab amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu luar biasa, waktunya panjang, Mbak. Betul. Baik ya Mas Hano, saya kira analisa kita akan didengar oleh semua yang ada di luar. Mudah-mudahan bisa mempetakan kandidat. Terima kasih Mas Hano. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Mbak. Terima kasih. Ya, pemirsa, itulah analisa Bapak Soekarno Altro. Semoga bisa menginspirasi semua kandidat yang ada di luar. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.